Pinjaman online lunas tanpa bayar jika hal ini terjadi. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali yang bahas soal pinjaman online akan lunas secara otomatis apabila teman-teman itu gagal bayar ya. Nah, ini sebenarnya benar atau tidak? Di sini kita akan bahas ya. Baik, sebenarnya untuk pelunasan pinjaman online secara otomatis itu tidak ada ya teman-teman. Kecuali kalau memang si pihak aplikasi itu ngasih kalian keringanan secara cuma-cuma. Tapi kan itu sangat kemungkinan kecil ya teman-teman. Mana ada perusahaan yang mau rugi? Jelas tidak ada. Nah, untuk hal-hal seperti itu sebenarnya hanya untuk pancingan saja. Misalkan teman-teman ditagih pihak penagih ya, disuruh bayar sekian biasanya, dan kemudian pinjaman kalian akan dianggap lunas, dianggap otomatis lunas. Sebenarnya kasus yang banyak terjadi itu seperti itu. Contohnya kayak gimana? Misalkan teman-teman punya hutang 2 juta gitu ya. Terus pembayaran yang harus dibayar itu katakanlah 2.300.000. Nah, kalian nggak mampu bayar, misalkan nggak bayar sama sekali, dan ditagih terus-menerus. Lama-kelamaan pihak penagih akan meminta ke kalian itu membayar sejumlah uang, sekian persen dari pinjaman tadi. Totalnya yang harus dibayar tadi kan 2.300.000. Kalian disuruh bayar 1 juta aja deh, nanti ini kita anggap lunas pinjamannya, misalkan dikasih tahu seperti itu biasanya. Nah, itu adalah salah satu jurus terakhir supaya apa? Supaya mereka dapat pemasukan daripada enggak sama sekali. Nah, kemudian apakah pihak aplikasi rugi? Tentunya tidak teman-teman ya. Kalau rugi sih hari ini sudah berhenti ya para aplikasi-aplikasi pinjaman online. Nyatanya sampai sekarang masih berjalan beroperasi semuanya. Nah, kenapa kok nggak rugi? Ya karena biasanya alasan yang pertama mereka ada cover asuransi ya. Yang kedua alasannya uangnya sudah muter cukup gede ya. Kehilangan uang dari kalian hanya 1.300.000, sedangkan dapat bunga dari nasabah-nasabah yang lain sudah berkali-kali lipat. Makanya apa ya, nggak imbang gitu. Jadi keuntungannya banyak tapi kerugiannya sedikit. Maka dari itu mereka nggak akan rugi teman-teman ya, kecuali kalau memang mayoritas 99% itu gagal bayar ya rugi, tapi kan nggak mungkin juga gitu. Selanjutnya, pinjol akan lunas tanpa kalian bayar sepeser pun. Nah, itu sebenarnya kalian memang dibiarkan ya, karena mereka udah nagih ke kalian tapi kalian nggak ada uang keluar sama sekali selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ya mereka lepas begitu aja ya, karena udah mentok nggak dapat uang dari kalian. Nah, tapi data kalian ya tetap masuk ke Pusdafil ya teman-teman, atau Pusat Data Fintech Lending. Di situ adalah tempat nasabah-nasabah atau data nasabah yang bermasalah semuanya gitu. Jadi nanti nama kalian masuk ke situ, dan ketika pinjam di aplikasi lain maka akan terbaca bahwa nasabah ini pernah pinjam di sini, riwayat pembayarannya seperti ini, jelek atau bagus itu terbaca di situ ya. Dan yang terakhir, pinjaman online kalian bisa lunas tanpa bayar sepeser pun kalau pihak penagih nalangi kalian gitu ya. Tapi kan ya kemungkinan kecil teman-teman, mana ada orang mau nalangi gitu ya. Misalkan kalian nggak mau bayar, oke ini saya bayarin dulu ya, saya bayarin lunas dulu. Nggak mungkin kan, mereka juga nyari duit seperti itu. Jadi untuk pinjol lunas tanpa bayar itu 0,00 sekian persen terjadi ya. Nah, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Jadi itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like videonya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.